Halo, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam takjim, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak coba tanggapi satu komentar dari Wan Manuli. Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Of course. Tapi sesederhananya logika, jikalau jalannya saja salah, sudah bisa dipastikan tujuannya tidak akan pernah sampai kepada yang benar, tetapi nyasar alias sesat. Nah, tapi nggak apa-apa, kita mau berbagi ya firman yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 12, 13, 14. Hanya 3 dengan perikop yang berjudul jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah jalan pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari jalan saja sudah kita bisa bedakan. Kalau jalannya itu lebar, mulus, gampang masuknya, sudah bisa dipastikan Alkitab mencatat ujungnya adalah maut atau kebinasaan. Demikian sebaliknya, jikalau jalan itu sangat sesak, sangat sempit, mau melewatinya begitu sulit, sudah dipastikan ujungnya adalah sebuah kehidupan kekal atau surga. Kenapa bisa begitu? Karena pada faktanya hari ini pun seluruh kebenaran firman, bahkan pribadi Yesus Kristus yang Maha Kudus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat, senantiasa ditolak, disalahpahami, difitnah dan sebagainya. Tapi itulah salib yang harus dipikul bagi setiap orang Kristen atau pengikut Kristus sejati. Nah, jadi kalau nggak mau repot-repot, nggak mau berat-berat, ya udah pilih aja tuh jalan yang lebar, yang luas, yang tol. Kamu masuk ke situ, nggak akan kamu dihujat, nggak akan kamu dilecehkan, dihina, tapi kamu disambut dengan hangat. Itulah pekerjaan iblis ya. Iblis selalu menawarkan yang endah-endah, yang bagus-bagus. Ngapain lewat jalan yang sesak dan sempit? Udah gitu satu-satu lewatnya, nggak bisa bareng-bareng. Tapi jalan yang lebar luas ini kamu bisa bawa papa, mama, kakek, nenek, tante, om, dan seterusnya. Luar biasa ya. Tetapi sekali lagi, di atas semuanya itu, satu-satunya pribadi yang dengan tegas, jelas, dan berani karena ada kuasa dari dalam dirinya sebagai Allah dan Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi bukan cuma jalan tok, besti. Ya, dia adalah satu-satunya jalan. Dia satu-satunya kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Kristus. Tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Dan dia satu-satunya hidup, sang penghulu hidup, yang memberi kehidupan kepada seluruh umat manusia. Bahkan bisa membangkitkan setiap manusia dari kematian. Nah, itulah dia. Ya, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yang paling penting adalah tidak ada satupun, no one, yang bisa datang, no others way, kepada Bapa atau sumber segala kuasa atau kehidupan kekal atau surga, jikalau tidak, melalui aku. Haleluya, puji Tuhan. Satu pernyataan yang penuh kuasa, yang tidak bisa dibantah dan tidak ada yang bisa menandinginya, karena semua perkataan-perkataan dari bumi ini yang sudah dikutuk dari manusia yang berdosa ini tidak memiliki kuasa, teman-teman. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu memiliki kuasa. Dengan demikian banyak orang yang tertarik kepadanya, banyak orang yang sujud menyembah kepadanya, banyak orang yang mendapatkan belas kasihan hanya karena mau mendengarkan suaranya penuh kuasa. Nah, terakhir dari Mak Lina Wijaya, ngapain kamu sehari berulang-ulang berkali-kali hanya memohon, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Rabbana, tunjukkanlah aku jalan yang lurus dan benar. Sedangkan sang pemilik jalan kebenaran dan hidup itu sudah dengan lebar membuka tangannya. Marilah kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Satu lagi kalimat yang penuh kuasa yang muncul dari seorang Yesus Kristus, yang di satu sisi memang dia
sejatinya manusia, tetapi di sisi lain dia adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Karena itu hakikatnya kuasanya tidak terbantahkan, tidak terpatahkan. Bahkan dengan manis dia memberikan lagi jaminan kekal. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, supaya mereka tidak binasa selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Amin. Oke, salam santun, salam takjim. Kiranya Yesus Kristus sumber segala berkat mengampuni dan memelihara hidupmu, sehingga satu masa lidahmu pun akan mengaku dan lututmu pun akan bertekuk menyembah bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Amin. Shalom.